Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya di sini Nadifa Cahya. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, semoga betah. Dan jika ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon dimaafkan. Seperti biasa, saya akan melanjutkan kembali cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. Cerita bersambung yang merupakan karangan fiktif belaka ini saya sendiri loh yang mengarang, bukan tulisan orang lain yang saya ceritakan ulang. Sebelum menonton, saya ingatkan agar kalian subscribe dulu ya, agar tak ketinggalan dengan kelanjutannya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebelum tidur, Nada meminta penjelasan tentang apa yang baru ia dengar tadi sore. Nada menunjukkan salah satu foto yang diam-diam ia bawa masuk kamar. Kamu ingat bunga yang Mas beli kemarin kan? Nada mengangguk. Itu untuk almarhum ayah dan kakek. Rencananya besok Mas mau kenalin kamu ke mereka. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, Satria dan Ranti menjalin sebuah hubungan. Dari keisengan Satria yang suka menjayali Ranti saat masih duduk di bangku SMA, seiring bergulirnya waktu, rasa itu berubah menjadi cinta dan saling ketergantungan satu sama lain. Dibutakan oleh rasa yang tak bisa digambarkan, mereka tak peduli meski berbeda keyakinan. Awalnya semua berjalan dengan baik, sampai suatu ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Waktu itu Satria sendiri telah mendaftar masuk ke dalam satuan anggota militer. Di sela menunggu hari penerimaan, Satria memberanikan diri untuk melamar Ranti. Dengan jaminan, jika ia lulus, orang tua Ranti harus merestui pernikahan mereka dan mengizinkan putrinya menjadi mualaf. Itu pun atas keinginan Ranti sendiri. Di depan Satria, mereka menyetujui syarat tersebut. Akan tetapi orang tua Ranti juga memiliki syarat. Jika Satria gagal, dia harus merelakan Ranti menikah dengan lelaki pilihan mereka. Sesuai dengan namanya, Satria harus berani mengambil keputusan saat itu juga. Ia pun menyetujui syarat tersebut, sepaket dengan hal terburuknya. Jika dia gagal, Satria harus mengikhlaskan sebagian dari jiwanya pergi. Terus gimana Mas? Apa mereka jadi nikah? Tanya Nada antusias. Tak sabar mendengar kelanjutannya. Saat hasil penerimaan itu keluar, nama Satria tertulis dalam daftar. Sepasang kekasih itu senang bukan main. Terutama Satria, dia berhasil mewujudkan impiannya sekaligus bisa menikah dengan belahan jiwanya. Namun tak bisa secepat itu. Ranti harus rela menunggu Satria sampai selesai menjalani pendidikan, kurang lebih 1 tahun. Ranti tak keberatan sama sekali, asal mereka bisa tetap bersama. Meskipun mereka sudah mendapatkan restu dari pihak Ranti, tapi mereka tak mendapatkan restu dari ayah Satria, sementara nenek mendukung penuh keputusan Satria. Baginya, tak ada kebahagiaan selain melihat anak semata wayangnya bahagia, sekalipun itu bertentangan dengan sang suami. Sehari sebelum Satria berangkat, Ranti menemuinya. Ranti mengatakan jika ia rela melepas kegadisannya untuk Satria sebagai bukti cinta dan kesetiaan. Hal itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Satria. Dia tak mau merusak anak orang sebelum hubungan itu halal. Ranti jelas tidak bisa menerima penolakan tersebut. Semalaman suntuk dia memikirkan keputusan ini, dan Satria menghancurkannya dalam sekejap. Ranti marah, menuding Satria jika dia tak benar-benar ingin menikahinya. Padahal hanya Ranti satu-satunya wanita yang ia cintai. Tak tega melihat kekasihnya menangis dibalut ketakutan. Setan mempengaruhi pikiran Satria. Terlebih, dia memang tak mau kehilangan Ranti. Kebetulan saat itu orang tua Satria sedang tak ada di rumah. Satria perlahan mendekati Ranti yang sedang menangis, menyingkap rambutnya, lalu menatap lekat-lekat kedua matanya. Seperti ada sesuatu yang mendorong. Wajah keduanya mendekat, sampai tak ada jarak yang tersisa. Jantung Satria berdegup sangat kencang, lalu ia memiringkan sedikit kepalanya. Mengejuk mesra sesuatu yang terasa kenyal di mulut, dan hubungan itu berlanjut sampai di atas ranjang. Nada terjengkat,
Matanya menelisik sekitar, terutama ranjang yang saat ini ia tempati. Apa mereka melakukannya di sini, Mas? Dulu memang iya, tapi setelah Mas kerja dan rajin menabung, Mas renovasi semuanya, terutama bagian kamar ini dan isinya. Semua Mas ganti, lupakan masalah kamar. Terus gimana Mas kelanjutannya? Kelanjutannya, kamu pikir ini cerita bersambung? Udah malam, coba kamu lihat. Arkan menunjukkan layar pada ponselnya. Masih jam 12:30 ini. Tanggung Mas, ayolah gimana kelanjutan ceritanya? Rengek nada, sembari menarik-narik lengan Arkan seperti anak kecil. Enggak, Mas ngantuk, Mas mau tidur. Arkan membaringkan tubuh, membelakangi nada yang masih terduduk sambil memeluk bantal. Tak lupa Arkan meletakkan guling di belakangnya, sebab nada yang meminta agar Arkan selalu menjaga jarak. Hampir 1 minggu mereka menikah tapi belum sekalipun melakukannya. Jika diminta, Nada selalu menolak, beralasan jika tubuhnya masih lemas. Entah angin segar dari mana, tiba-tiba Nada mengambil guling yang menjadi pembatas, mengganti dengan dirinya. Seperti yang ada dalam cerita Arkan, ada sesuatu yang menggerakkan tangan Nada, lalu melingkar ke tubuh Arkan. Dadanya berdegup kencang seperti genderang. Perlahan Arkan memutar tubuhnya, menahan tangan Nada agar tak melepas pelukan. Tatapan mereka bertemu. Arkan letakkan telapak tangannya di pipi Nada, mengusapnya lembut seraya mengecup kening. Tidurlah, gak baik ibu hamil tidur selarut ini, sembari kembali membelakangi Nada. Hanya itu satu-satunya cara agar Arkan bisa tetap menahan hasratnya. Sebenarnya Arkan tergoda untuk menggauli sang istri, tapi mengingat trauma yang dialami Nada, Arkan tak mau membuat mentalnya kembali terguncang. Tubuh Arkan ditarik paksa oleh Nada. Arkan mengira jika Nada hanya mau iseng saja atau merengek agar cerita tadi dilanjutkan. Arkan memutar tubuhnya malas, apalah matanya melebar sempurna, mulutnya terkunci. Lebih tepatnya dikunci paksa oleh sesuatu yang membuat tubuhnya seperti tersengat sesuatu. Darah mengalir sangat cepat. Jantungnya sempat berhenti berdetak, lalu kembali memompa 3 kali lebih cepat. Mas sudah gak perlu puasa. Kalau Mas ingin, Mas boleh melakukannya kok, kapanpun Mas mau. Hembusan nafas Nada, tatapannya, malah membuat hampir seluruh panca indera Arkan semakin tak terkendali. Sampai-sampai mulutnya tak bisa berkata-kata. Hati kecilnya menolak, khawatir dengan psikis Nada. Tapi otak dan tubuhnya mengabaikan hal itu. Bagaimanapun caranya, mereka harus bisa menyalurkan sesuatu yang memang sudah seharusnya dikeluarkan. Beneran, kamu gak apa? Arkan memastikan dengan mulut bergetar. Nada mengangguk pelan, lalu menutup mata, bersiap dengan sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya. Sebelum Arkan melakukan tugasnya, Nada berkata lirih, besok ceritain lagi ya kelanjutannya. Jangankan cerita, kamu minta dibukukan pun Mas turuti, batin Arkan. Dari jendela dapur, gadis berkacamata menundukkan wajah melihat ke arah rumah sebelah yang terlihat sepi. Lihat apa, Zah? Tanya wanita berjilbab lebar yang sedang membuat adonan kue. Nggak ada, Neng cuma mau lihat-lihat aja, kilahnya. Padahal diam-diam ia berharap bisa melihat cucu pemilik rumah. Sayang, kini lelaki itu sudah beristri. Kansa menyepikkan bibir. Lantas ia menarik kursi. Kansa duduk dengan kedatangan menopang dagu. Kunaon eta wajahnya ditekuk. Teh, Kansa mau tanya sesuatu, boleh nggak? Sok atuh tinggal ngomong. Dulu waktu Teteh ditinggal nikah sama Kang Asep, Teteh marah nggak? Ya marah lah. Kan kamu tahu sendiri kalau keluarganya udah melamar Teteh. Nggak taunya di belakang Teteh dia malah main-main sama perempuan lain. Kansa tahu betul bagaimana kondisi mental Teh Aisyah waktu itu. Setelah orang tua tunangannya datang untuk membatalkan pernikahan mereka, Aisyah mengurung diri di kamar selama beberapa hari. Gak mau makan dan hanya meratapi nasib. Salah satu teman Kansa yang merupakan tetangga mantan tunangan Aisyah mengatakan jika wanita itu hamidun duluan. Terbukti hanya selang 7 bulan, dia sudah melahirkan seorang bayi. Apalagi pernikahan dilakukan secara mendadak, tak lama setelah Aisyah diputuskan secara sepihak. Terus gimana ceritanya Teteh bisa move on?
Teteh juga gak tahu. Seiring berjalannya waktu, Teteh menyadari sesuatu. Mungkin ini yang terbaik. Dan Allah ingin menyelamatkan Teteh dari lelaki model dia. Bayangkan, jika Teteh jadi nikah sama Kang Asep, gimana nasib Teteh sekarang? Dan buah dari keikhlasan itu, Allah kirimkan Kang Adam buat ngobatin luka hati Teteh. Cih, luka hati konon. Kenapa tuh tiba-tiba kamu nanya kayak gitu? Kansa bergeming. Oh iya, Abah bilang Arkan datang ya. Nanti kamu kasih kue ini ke rumah nenek ya. Kansa mendorong kursinya kasar. Kansa sibuk, banyak tugas kuliah. Teteh sendiri aja yang ngasih, sautnya sembari beranjak pergi. Tumben, biasanya dia paling semangat kalau menyangkut Arkan. Aisyah menggeleng tak paham dengan perubahan sikap sang adik. Di halaman yang dipenuhi bunga dan tanaman hias, Nada membantu nenek menyirami tanaman. Hanya itu pekerjaan yang boleh dilakukan Nada. Tiap hari nenek sendiri yang merawat ini semua. Kadang dibantu Sami. 30 tahun yang lalu, Satria putra nenek sering membawa teman gadisnya ke sini. Nenek suka dia soalnya anaknya baik dan ramah. Sering masak bareng, keluar bareng. Saking akrabnya dia sudah nenek anggap seperti anak sendiri. Bukan hanya nenek, orang lain pun menganggap seperti itu. Nenek ingat betul bagaimana ekspresi Satria saat nenek dan gadis itu sengaja menggodanya dengan memberikan makan hanya dengan sayur kangkung. Padahal nenek tahu itu makanan yang paling tidak disukai oleh Satria. Sementara ikannya nenek kasih ke teman gadisnya. Kalau udah seperti itu, dia akan protes. Sebenarnya anak Umi teh Satria atau Ranti sih? Nenek terkekeh pelan, mengingat kenangan indah itu. Nada mengambil alih selang di tangan nenek, mematikan keran air, lalu duduk pada kursi kosong sebelah nenek. Bagi Nada, cerita nenek seperti lanjutan potongan cerita Arkan semalam, tapi dari sudut pandang yang lain. Nada ingat jika kakek tak menyukai Ranti. Namun dari cerita nenek memberi clue kalau tokoh Ranti atau Mama Arkan sering datang ke rumah Satria. Lalu, di mana posisi kakek saat itu? Maaf, Nek. Kalau boleh tahu, apa kakek juga dekat sama Mama Ranti? Tanya Nada hati-hati. Dia bersikap seolah belum mengetahui apa-apa. Nenek menggeleng. Nanarnya menerawang jauh ke masa lalunya. Masa di mana ia masih hidup bersama orang-orang yang ia cintai. Kakek gak suka Ranti. Alasannya sepele, karena berbeda keyakinan. Nenek berdengus. Padahal Ranti mau mengubah keyakinannya agar sejalan dengan Satria. Tapi kakekmu kekeh ingin menjodohkan Satria dengan anak temannya. Ya, namanya jodoh gak bisa dipaksa. Tapi kita juga gak tahu bagaimana akhir ceritanya. Manusia hanya bisa berencana. Allah yang menentukan. Ada mendapatkan clue lagi tentang bagaimana kelanjutan hubungan Ranti dan Satria. Tapi ia meragukan feelingnya. Mungkin jika Arkan yang bercerita, ia baru akan mendapatkan jawaban. Assalamualaikum. Nek, ini Aisyah. Waalaikumsalam. Sahut Nada dan nenek bersamaan. Neng, tolong bukain gerbangnya. Nada bergegas membuka kunci engsel gerbang. Nek, Aisyah bawa kue untuk... Kalimatnya terjeda. Ia terpaku dengan sosok asing yang berada di balik gerbang. Saya kira tadi Teh Sami yang bukain gerbangnya. Ini... Aisyah menatap bingung ke arah Nada. Nada mengulur tangan. Saya Nada, istrinya Mas Arkan. Oh iya, Aisyah tetangganya nenek. Dia menerima uluran tersebut, masih dengan tatapan bingung. Ayo masuk, gak baik ngobrol di tengah pintu, titah nenek. Gak usah repot-repot Nek, Aisyah cuma mau ngasih ini. Kebetulan tadi Aisyah lagi bikin kue. Aisyah meletakkan kue bolu tersebut di meja samping nenek. Tumben kamu yang nganter. Biasanya Kanza. Di mana anak itu? Beberapa hari ini nenek gak lihat dia. Padahal biasanya sebentar-bentar dia muncul. Sekarang cucu nenek datang, dia malah gak keluar. Aisyah menatap Taina pada Nada. Biar bagaimanapun kondisi yang sekarang berbeda dengan kemarin. Iya Nek, dia lagi sibuk sama tugas-tugas kampusnya. Makanya jarang keluar rumah, kecuali ada kegiatan kampus. Aisyah setuju dengan pemikiran nenek. Kanza paling antusias kalau menyangkut Arkan. Tapi tadi pagi sikapnya benar-benar aneh. Sekarang dia mendapat jawaban. Kenapa
kenapa adiknya berubah. Semua karena keberadaan Nada.